Setelah itu, Sen sudah berada di asrama dan menghubungi saudara Tang. Menyadari bro Sen menghubunginya, Tang langsung menanyai ke Sen bagaimana rasanya menjadi militer. Lalu Tang sedikit menyindir Sen yang ditemani wanita cantik seakan-akan sedang liburan saja di militer. Sementara dirinya dan Pang mengalami masa-masa yang mengerikan, entah itu berlatih atau bertarung melawan suku Sura. Kami hampir mati kehilangan nyawa. Kami hampir kehilangan nyawa Kami hampir kehilangan nyawa beberapa kali, ungkap Tang yang bercerita. Sen pun menanggapi cerita Tang bahwa Tang dan Pang ke lini depan. Namun berdasarkan latar belakang kalian berdua, bukankah gampang untuk tetap berada di belakang? Ini semua idenya Pang, katanya cuma dengan beginilah kita bisa melatih diri kita sendiri. Jadi ada perlu apa kau tiba-tiba mencariku? Tanya Tang ke Sen. Sen pun langsung berujar, apakah Tang tahu Blackguard? Lalu 5 menit kemudian setelah Sen bercerita tentang dirinya melawan Blackguard, Tang terlihat sangat marah dan mengatakan kalau bro Sen punya kesempatan, Sen harus membantu Tang untuk menghabisi si ketua Blackguard bajingan itu. Karena Tornado Knap atau Tornado Blade adalah teknik rahasia yang diwariskan oleh keluarga Tang. Tapi seseorang mengambilnya dari keluarga Tang saat terjadi beberapa insiden dalam keluarga. Dan hal itu selalu menjadi aib bagi keluarga Tang kami, ujar Tang menceritakan panjang lebar. Mendengar cerita bro Tang, Sen merasa lega dan Sen bisa tenang sekarang. Namun bro Tang bingung dengan maksud Sen. Sen pun segera menjelaskan bahwa awalnya dia khawatir bro Tang punya hubungan khusus dengan ketua Blackguard dan dirinya akan sulit bertemu dengan bro Tang setelah menghabisinya. Tapi sekarang aku merasa tenang. Habisi dia dan aku akan mentraktirmu minum. Kau tidak perlu khawatir tentang orang yang mendukung Blackguard. Aku akan mengurusnya untukmu bro Sen. Besok pergilah ke camp pelatihan virtual. Kita latihan, ujar Tang dengan senyum liciknya. Keesokan harinya di camp pelatihan virtual, Sen pun sudah memasukinya dan melihat tulisan dilarang menonton pertarungan. Ini teknik rahasia keluarga Tang kami. Meskipun sudah bocor sekali, kami masih harus merahasiakannya, ungkap Tang. Ngomong-ngomong, waktu kita tidak banyak. Aku akan mendemonstrasikan gerakan untuk memberitahumu hal-hal penting dari teknik pedangnya. Perhatikan baik-baik, lanjut Tang yang mulai melesat dan menyerang Sen menggunakan teknik Tornado Blade. Sen pun ingin menangkisnya, namun pedangnya Tang seperti menghilang. Tang langsung menjelaskan bahwa pedangnya tidak benar-benar menghilang. Itu hanya karena teknik Tornado Blade terlalu cepat, makanya memberi ilusi menghilang. Pedang yang terlihat oleh mata hanyalah bayangan di awal. Pedang yang asli telah dipercepat 2 kali selama proses penebasannya dan beralih ke posisi lain. Sebelumnya, aku tidak punya kecepatan yang cukup, jadi teknik Tornado Blade yang pernah kau lihat tidak punya efek itu. Namun sekarang teknik pedangku pasti tidak lebih buruk dari ketua Blackguard. Mendengar itu membuat Sen makin semangat dan mengatakan kepada bro Tang untuk mulai lagi dan lagi. Pikir Sen mengatakan terlalu cepat. Meski kami saling tidak memprediksi arah tebasan satu sama lain, tapi karena teknik Tornado Blade cukup cepat, itu selalu bisa mengenaiku lebih dulu. Sen pun sangat kewalahan menghadapi teknik Tornado Blade. Menurutnya, dengan tingkat kebugaran fisik yang sama, biasanya mustahil untuk memblokirnya. Jika ingin mengalahkan Blackguard, kau hanya bisa mengandalkan skill gerakan kakimu dan menunggunya mengungkap kelemahannya. Setelah selesai latihannya, Sen mulai rebahan sambil bergumam. Jika hanya 1 lawan 1, aku masih bisa menggunakan gerak kakiku untuk menghadapi ketua Blackguard dan menunggu dia melakukan kesalahan. Tapi ini sama saja dengan menyerahkan inisiatif padanya. Tidak bisa, tidak bisa. Terlebih lagi ada begitu banyak ahli di sini. Mana mungkin aku bisa punya kesempatan untuk melawannya 1 lawan 1. Lalu lagi asik-asiknya bergumam, tiba-tiba notifikasi masuk. Notifikasi panggilan dari Miss Parfum alias Qin Xuan. Sen pun menerima panggilannya. Pelatih, apa Anda punya waktu untuk mengajariku? Tanya Qin Xuan. Sen ingin menolaknya, tapi dia masih kepikiran tentang cara mengalahkan teknik Tornado Blade. Dia pun balik bertanya kepada Qin Xuan, apa yang akan kau lakukan jika melawan seseorang yang jauh lebih cepat darimu? Tanya Sen serius. Qin Xuan langsung menjawab bahwa hindari dengan teknik pergerakan, lalu cari peluang yang sempurna.
Terus kalau kau tidak bisa menghindari dan hanya bisa bertarung habis-habisan melawan musuh bagaimana? Tanya Sen lagi. Kalau begitu, aku akan meningkatkan kekuatanku. Jika kecepatannya terlalu cepat, tenaganya pasti tidak akan terlalu cepat. Jika kekuatanku kuat, lawan tidak bisa membunuhku dengan satu serangan. Tapi aku bisa membunuhnya dengan satu serangan. Itu juga merupakan sebuah metode kan? Jawab Kinsuan. Meskipun yang kau katakan juga merupakan sebuah metode, tapi bukan itu jawaban yang kuinginkan, ujar Sen. Sedangkan dalam pikirannya Sen mengatakan bahwa kekuatan ketua Black Cat sejak awal sudah lebih kuat dariku. Jadi jika bertukar satu serangan dengan satu serangan, akulah yang akan menderita. Mendengar itu, Kinsuan pun meminta maaf. Mohon maafkan murid yang tidak cukup pintar ini pelatih, ujarnya. Lalu Sen sadar tentang segel. Menurutnya, kunci kemenangannya terletak pada penyegalan. Sen lalu bertanya kepada Kinsuan lagi, apa kau tahu teknik cepat pedang atau pisau? Tahu sedikit, tapi tidak terlalu bagus, jawab Kinsuan. Sen segera meminta Kinsuan untuk menyerangnya dengan kecepatan penuh. Tanpa pikir panjang lagi, Kinsuan menggunakan skill thundernya. Di sini Sen mulai menyadari seni perang zaman dulu. Menyerang lawan di bagian pitanya untuk membuatnya menyerah pada target awalnya. Penjelasan tentang kata segel dalam Dongsua Sutra adalah menyerang di mana musuh terpaksa harus menyelamatkan diri dan mencari tahu kelemahan musuh. Gunakan kelemahannya untuk menahan kekuatannya, membuatnya sulit untuk menerapkan kekuatannya. Teknik ini disebut juga tidak membunuh. Tujuan dari teknik ini bukan untuk membunuh musuh, tapi untuk memaksa musuh mengambil posisi bertahan. Setelah itu mereka berdua mengakhiri latihannya. Kinsuan pun berujar, pelatih, jadi Anda bermaksud mengatakan meskipun lawan cukup cepat, selama ada ruang dan jarak, kita bisa diam untuk melawan gerakannya dan mengulur waktu menggunakan ruang dan jarak untuk merespon. Mendengar itu, Sen menanggapi, tidak juga. Jika kau berlatih lebih banyak, kau akan paham sendiri nanti, ujar Sen sambil pergi. Kinsuan pun makin kagum dengan pelatihnya ini dan berujar dengan sikap dan sifatnya seperti itu, dia pasti orang penting tertentu di militer. Dia belum tahu aja pelatihnya ini sebenarnya adalah bawahannya waktu dulu. Hehehe. Lalu scene berganti di lini depan, tepatnya di dalam robot perang. Tang melaporkan, 3 tim telah menyelesaikan patrolinya, tidak menemukan kejanggalan dan meminta pergantian. Tiba-tiba ada sebuah panggilan yang membuat Tang terkejut. Hansen, ada perlu apa lagi dia mencariku? Pikir Tang bertanya-tanya. Halo Bro Tang, kapan kau bisa ke camp pelatihan virtual? Aku sudah menemukan cara untuk menyegel teknik Tornado Blade, ungkap Sen ke Tang yang membuat Tang tak percaya. Singkat cerita, di camp pelatihan virtual, Sen dan Tang mulai berlatih lagi, dan kali ini serangan Tornado Blade Tang dapat dihindari Sen. Bro Tang pun merasa aneh dengan gerakan Sen. Tang juga merasa seperti dalam sangkar yang penuh duri. Benar-benar aneh, mau merentangkan tangan tapi duri sudah menyentuh siku. Mau meregangkan kaki tapi paha seperti akan ditusuk. Tang pun langsung menyerah dan bergumam, sial kau dan Pang sama-sama aneh. Bagaimana kau melakukannya? Rasanya aku bahkan tidak bisa menggunakan kekuatanku. Pertarungan ini terlalu menyakitkan. Hehehe, meskipun trikku ini mungkin tidak efektif melawan teknik pedang lain, tapi ini pasti efektif untuk melawan teknik Tornado Blade. Black God sebaiknya jangan biarkan aku menemukan kesempatan, ungkap Sen senang. Lalu Sen meminta kepada Bro Tang untuk melanjutkan latihannya besok. Tapi Bro Tang berujar, kita sudahi saja latihannya. Lihatlah kemajuan yang sudah kau buat ini. Untung teknik rahasia keluarga Tang tidak terbatas pada yang satu ini. Kalau tidak, apalagi yang bisa kugunakan untuk melawanmu di masa depan? Sedangkan dalam pikirannya, Tang mengatakan, takkan kubiarkan kau mengorek lebih dalam lagi. Kalau dilanjutkan, bisa-bisa aku kehilangan semua teknikku. Setelah itu, scene berganti di pantai Sungai Es. Di sana berkumpul anggota Black God yang ingin berburu bis Snake Beast tingkat primitif dan darah dewa. Sedangkan dari kejauhan, Sen mengawasi mereka. Jika aku tidak bisa menghabisimu, setidaknya aku harus mendapatkan keuntungan dulu, ujar Sen. Keesokan harinya, salah satu anggota Black God melihat segerombolan Snake Beast beserta Raja Snake Beast tingkat darah dewa. Sementara itu, Sen berada di gua bersalju dan mendengar ada kegaduhan bahwa Raja Snake Beast muncul. Raja Snake Beast ya, setelah menunggu begitu lama, akhirnya tidak sia-sia, ucap Sen senang.
Segera pasukan Blackguard menyerang Snakefish dan Raja Snakefish. Mereka pun mengepung. Tapi sayangnya Raja Snakefish sangat licin. Serangan mereka tak mempan satupun. Sun yang melihat dari kejauhan pun tak menyangka Raja Snakefish selicin itu. Kalau begini, bis itu tidak akan terluka sama sekali. Aku penasaran cara apa yang akan digunakan Blackguard untuk menghabisi Raja Snakefish, ujar Sen. Sedangkan itu, para anggota Blackguard berhasil menyudutkan Raja Snakefish. Ternyata meskipun Raja Snakefish bisa terbang, tapi dia tidak bisa bertahan lama di udara. Jadi mereka mendapatkan kesempatan untuk menyerang saat di darat. Sen yang melihat pun mulai bergerak dan membaur dengan anggota Blackguard. Ketua Blackguard pun memerintahkan anak buahnya agar tidak membiarkan Raja Snakefish pergi ke laut. Sen yang tengah membaur pun berpikir, ini kesempatan bagus. Jika ketua Blackguard dibunuh di sini, akan jadi lebih mudah untuk merebut Blackguard serta pikir Sen yang sudah siap dengan senjata cakar jiwa bisnya. Setelah itu, Raja Snakefish terpental. Sang ketua Blackguard pun segera ingin menghabisi Raja Snakefish. Namun salah satu anak buahnya berteriak kepada ketua Blackguard, "Awas bos!" Swoop! Ketua Blackguard pun terkena cakar beracun Sen. "Kau beruntung," ujar Sen sambil menyeringai. Ketua Blackguard pun mulai terkapar akibat serangan dadakannya Sen. Dia pun sangat marah. "Sejak kapan kau berbaur?" ujarnya. Lalu ketua Blackguard mulai bangkit dan sadar orang yang menyerangnya itu adalah si bajingan yang kabur waktu itu. Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Sen. Sementara itu, Sen tak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung menghabisi Raja Snakefish yang tengah sekarat. Sayangnya Sen tidak mendapatkan jiwa bisnya dan hanya dapat mengkonsumsi dagingnya yang tingkat darah dewa. Melihat Sen mengambil buruannya, ketua Blackguard sangat marah dan menyumpah serapah ke Sen. Dia bersumpah akan menghabisi Sen. Sen pun dengan santai berujar, "Hari ini aku akan kembali, lain kali aku pasti akan merenggut nyawamu." Sen pun pergi sambil membawa daging Raja Snakefish. Sen pun berganti di gua pegunungan. Di sana ada Sen tengah mengolah daging Raja Snakefish. Baunya enak, bahkan jadi lebih enak kalau memikirkan Raja Snakefish ini dicuri dari tangan ketua Blackguard, ujar Sen. Tiba-tiba Sen merasakan ada seseorang datang dan langsung waspada menggunakan senjata cakarnya. Orang itu pun mulai mendekat ke arah Sen. Sen terus saja waspada. Namun saat orang itu mulai terlihat jelas, Sen yang melihat pun sadar orang itu adalah Yi Dongmu. Aku tidak pernah mendengar kabar tentangnya lagi setelah masuk top 10 di kompetisi peringkat pertarungan dewa waktu itu. Tidak disangka aku bertemu dengannya di sini, gumam Sen dalam pikirannya. Yi Dongmu langsung berujar, "Aku ingin menukar bis mutan ini dengan barbeque-mu. Apa kau bersedia?" tanya Yi Dongmu. Mendengar itu, Sen menjawab bahwa tidak bisa. Sedangkan dalam pikirannya Sen bergumam, "Bis darah dewaku ditukar dengan bis mutan, kau pikir aku bodoh?" Kalau begitu bagaimana kalau aku menyewa perapianmu? Sebutkan harganya," ujar Yi Dongmu. "Itu cuma perapian, gunakan saja," jawab Sen. Setelah selesai memasak, Yi Dongmu dengan lahap menyantap makanannya. Dia pun mengungkapkan hampir setengah tahun sejak memasuki suaka dewa kedua dan sudah lama tidak memakan makanan yang dimasak. Yi Dongmu ingin lanjut berburu lagi dan juga berterima kasih kepada Sen atas perapiannya. Sebelum pergi, dia menawari Sen untuk menjadi asistennya berburu bis tingkat darah dewa dan akan membagi hasilnya 10% untuk Sen. Mendengar itu, Sen sangat tertarik. Namun Sen menawar 20% untuk hasil buruannya. Yi Dongmu pun langsung menyetujuinya. Singkat cerita, mereka berdua sudah berada di tempat lapisan es. Di perjalanan, Yi Dongmu menanya Sen tentang berapa lama Sen sudah berada di suaka dewa kedua ini. Sen pun menjawab hanya beberapa hari. Mendengar itu, Yi Dongmu mengungkapkan kalau dirinya sudah berada di sini hampir setengah tahun dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Lalu dia pun menanyai berita tentang bigat baru-baru ini ke Sen. Sen pun langsung memberitahukan tentang bigat yang sebenarnya dirinya sendiri. Ku dengar ada seseorang bernama Killer Bigat muncul di platform pertarungan virtual resmi. Dia memenangkan banyak pertarungan berturut-turut. Beberapa orang bilang kalau dia adalah Bigat, tapi aku tidak tahu itu benar atau tidak. Mendengar itu, Yi Dongmu menyimpulkan bahwa itu memang benar Bigat, tak lain dan tak bukan. Itu pasti dia. Tidak ada orang yang bisa melakukannya sampai sejauh itu kecuali dia, ucap Yi Dongmu yang terlihat kesal. Setelah itu 2 hari kemudian di gunung bersalju.
Sen bertanya kepada Yidongmu, kau tidak sedang mencoba memasuki pegunungan bersalju untuk berburu bis darah dewa kan? Yidongmu menanggapi pertanyaan Sen, bahwa Sen tidak perlu khawatir karena tidak ada bahaya sama sekali. Dan dirinya hanya meminta Sen untuk menjadi umpan agar bis itu keluar dan sisanya serahkan kepadanya. Sen pun sedikit bingung kenapa harus menjadi umpan. Lalu Yidongmu melanjutkan bahwa bis itu sudah menderita di tangannya, jadi dia tidak berani muncul kalau dirinya ada. Makanya dia meminta Sen untuk menjadi umpan. Yidongmu pun lalu membuat sebuah lubang agar dirinya dapat berkamuflase di dalam salju dan siap menyergap bis itu saat Sen memancing keluar ke arahnya. Setelah itu Sen mulai berjalan-jalan untuk memancing bis yang diincar. Bis apa pula yang akan muncul di tempat seperti ini, gumam Sen. Tiba-tiba terdengar sebuah suara. Dan benar saja sebuah bis layaknya rusa berbulu muncul dan langsung mengejar Sen. Sen pun dengan segera menggiring bis itu ke arah Yidongmu. Yidongmu pun langsung keluar dari salju dan menusuk sang bis dengan pisau. Seketika itu sang bis langsung tepar tak berdaya. Kalau bigat, dia pasti sudah membunuh bis ini di serangan pertama tadi. Aku masih kurang terampil, gumam Yidongmu. Apa-apaan orang ini? Dikit-dikit bigat. Orang ini sudah gila ya, pikir Sen. Apa ini yang kau bilang bis darah dewa itu? Ini tidak seperti tingkat darah dewa, ujar Sen. Bukan ini bis mutan. Tapi bagus juga, kita gunakan saja bis ini sebagai umpan. Akan lebih mudah bagi bis darah dewa itu untuk muncul saat dia mencium darah, ungkap Yidongmu. Setelah itu Sen mulai membakar daging bis tadi sambil makan. Sedangkan Yidongmu mengubur dirinya lagi di salju. Hai Broyi, kau tidak perlu bekerja terlalu keras. Bagaimana kalau makan dulu sebelum melanjutkan? Ujar Sen menyarankan. Kalau bigat, dia pasti akan melakukan yang lebih baik, ungkap Yidongmu. Mendengar itu, Sen pun bergumam dalam pikirannya. Pasti orang ini tengah kerasukan. Dia terlalu terobsesi dengan bigat. Tiba-tiba terdengar sebuah raungan bis. Boom, muncullah bis dinosaurus. Buset, inikah yang kau bicarakan itu? Ujar Sen yang terkejut. Segera Sen lari menggiring ke arah Yidongmu. Yidongmu pun siap mendaratkan serangannya ke bis dino. Namun sepertinya serangan Yidongmu tak mempan karena kulitnya sangat keras. Sedangkan Sen dan Mio menyaksikan pertarungannya dari kejauhan. Lalu Yidongmu melompat menaiki punggung bis dino dan menusuk-nusukkan pisaunya ke punggung sang bis dino, tapi sayang masih tak mempan. Dia pun lalu meminta bantuan ke Sen. Sen menjawab bahwa itu tidak mungkin karena mereka berdua sepakat Sen hanya mendapatkan 20% bagian hanya untuk menjadi umpan. Kalau bis ini lolos, kau malah tidak mendapatkan apa-apa, ujar Yidongmu sedikit kesal. Kalau kau mau aku bertindak, bisa-bisa saja sih. Pembagian dagingnya tidak seperti ini. Aku harus mendapatkan 60% dagingnya, ungkap Sen. Ya sudah, iya 60%, ujar Yidongmu. Kalau begitu kita sepakat, ucap Sen yang siap dengan senjata cakar beracunnya. Yidongmu pun meminta Sen untuk mengalihkan perhatian sang bis dino ke samping. Tapi Sen hanya diam saja. Hei, cepat minggir, kau mau dia menyerudupmu sampai mati, ha? Teriak Yidongmu. Saat sang bis dino hampir menyerudup Sen, Sen menghindari dengan gaya, lalu menyerang perut sang bis dino dengan cakar beracunnya. Tanpa diduga, serangan dengan gaya tadi berhasil menghabisi sang bis dino dengan mudahnya. Seru juga membunuh bis darah dewa seperti ini, pikir Sen. Yidongmu yang melihat tak menyangka serangan Sen meninggalkan bekas luka yang begitu ngeri-ngeri sedap. Dan dia juga tak menyangka orang yang dia temui ini ternyata seorang yang ahli. Kalau kau tidak bertindak, bis itu akan jadi bangkai, ujar Sen ke Yidongmu. Mendengar itu, Yidongmu terkejut dari lamunannya dan segera menyembelih sang bis dino. Lalu Yidongmu mengungkapkan bahwa Sen ini kuat. Sen pun menanggapi bahwa biasa saja, dia hanya tembus fisik 100. Aku juga tahu lokasi beberapa bis darah dewa lainnya yang hidup sendirian. Bagaimana kalau kita terus bekerja sama di masa depan? Tanya Yidongmu. Boleh saja, tapi dalam hal kerja sama jangka panjang, hasil buruannya tidak bisa dibagi seperti ini. Namun ngomong-ngomong, jangan bahas soal kerja sama di masa depan dulu. Mari kita bagi daging bis darah dewa ini terlebih dahulu, ujar Sen. Untukmu saja semuanya. Senjatanya beracun dan dagingnya sudah tercemar. Bahkan jika aku mengambilnya, aku tidak berani memakannya, ungkap Yidongmu. Mendengar itu, Sen pun berterima kasih atas semua dagingnya. Setelah itu, Sen pun mengkucil si Angel kesayangannya untuk memakan bis dino. Melihat itu, Yidongmu sangat terkejut Sen memiliki pet humanoid. Apa tingkatannya? Tanyanya. Darah dewa, jawab Sen santai.
2 jam kemudian, Angel kesayangannya Sen sudah selesai melahap daging bis dino. Ya ampun, pet macam apa ini? Bagaimana gadis kecil ini memakan bis sebesar itu, gumam Yi Dongmu dalam pikirannya. Yi Dongmu pun sangat penasaran dengan asal-usul Sen karena petnya saja dapat memakan bis tingkat darah dewa. Lalu Sen pun ingin berpamitan ke Yi Dongmu dan ingin kembali ke aliansi. Mari kita bertemu lagi lain kali, ujar Sen. Begitu juga dengan Yi Dongmu, dia juga mengungkapkan ingin kembali ke aliansi. Sedangkan dalam pikirannya bergumam, Hansen, apa latar belakangmu sebenarnya? Aku harus mencari tahu. Scene pun berganti ke kapal Daphne. Di sana Sen dan Annie tengah asik berdebat. Sen ingin masuk ke ruangannya Jianran, tapi Annie tidak memperbolehkannya, walau sebenarnya Sen dan Annie sama-sama pengawalnya Jianran. Mendengar ada keributan, Jianran pun menengahi mereka berdua dan berujar ke Annie bahwa Sen juga merupakan pengawalnya. Jadi Sen juga berhak menemuinya kapanpun. Mendengar itu, si Annie hanya menyahut dengan huruf HMPH. Akhirnya Sen bisa masuk ke ruangannya Jianran. Jianran pun menenangkan ayang Sen yang terlihat kesal kepada Annie. Jangan marah kepadanya. Kedepannya kau jangan sampai berkonflik dengannya ya. Dia sungguh tidak segan-segan membunuh orang, ungkap Jianran. Namun Sen masih tetap saja kesal dengan Annie yang menurutnya hanya pengawal saja sudah sombong itu. Bahkan tidak mau mendengarkan kata-katanya Jianran. Walaupun dia memang pengawalku, tapi salah satu anggota keluargaku lah yang mengatur agar dia datang ke sini. Jadi sebenarnya dia hanya mematuhi perkataan salah satu anggota keluargaku itu. Kata-kataku tidak ada pengaruhnya. Tapi dia begini juga demi keselamatanku. Jadi untuk kedepannya jangan macam-macam lagi dengannya ya, ujar Jianran lembut ke Sen. Iya, kalau dia tidak memprovokasiku duluan, aku pun males memprovokasi dia, ungkap Sen. Setelah itu Sen keluar dari ruangannya Jianran. Baru juga Sen keluar, Annie langsung berujar, pria yang hidupnya bergantung pada wanita sepertimu hanyalah aib bagi prajurit. Mendengar itu Sen langsung menanggapi, apa kau bicara soal diriku? Lalu dengan santainya Sen lanjut mengungkapkan, dengan penilaian profesional seorang yang hidupnya bergantung pada wanita, biar ku beritahu padamu, kau bahkan tidak punya kualifikasi yang dibutuhkan pria untuk hidup darimu. Aku khawatir kau hanya bisa menjadi perawan tua dalam hidup ini. Mendengar itu, Annie sangat kesal dibuatnya. Lalu Sen lanjut berbisik ke Annie, apa kau tahu kalau aku juga seorang transcendent, aku bisa menghabisimu dengan satu tamparan. Sontak Annie yang mendengar langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, akan kutunggu hari dimana kau menjadi transcendent. Dan mari kita lihat bagaimana kau menghabisiku dengan satu tamparan, ujar Annie. Tidak perlu menunggu, aku bisa buktikan sekarang betapa lemahnya kau jika berada di level yang sama. Ayo kita pergi ke ruang pelatihan, ucap Sen dengan percaya dirinya. Mendengar ucapan Sen, Annie mengungkapkan bahwa sekarang dirinya tidak bisa. Takut ya, ujar Sen. Sekarang aku masih harus bekerja. Aku akan menemuimu di ruang pelatihan 3 jam lagi, ungkap Annie. Oke, akan kutunggu kau, ujar Sen sambil pergi. Setelah itu 3 jam kemudian di ruang pelatihan. Kemarilah, ujar Annie ke Sen. Untuk apa terburu-buru begitu, ujar Sen menanggapi. Mendengar itu, Annie mengungkapkan bahwa dirinya sudah bersedia menekan kekuatannya untuk bertarung dengan Sen, tapi Sen malah takut. Nona, kapan aku bilang begitu? Aku tidak bodoh meskipun kau menekan kekuatanmu, penglihatan dan refleksmu masih tidak sebanding dengan Apple Core. Kau pikir aku menerimanya begitu saja? Mari kita lakukan permainan kata. Apa kau berani, ujar Sen. Lalu Sen lanjut berujar, sudah belajar pukulan militer kan? Aku mengatakan sebuah gerakan dan kau juga mengatakan sebuah gerakan. Kita gunakan teknik pukulan militer saja. Begini adil kan? Baiklah, biar ku lihat trik apa yang bisa kau mainkan, ucap Annie ke Sen. Mari kita mulai, kau duluan, ujar Sen. Dalam imajinasi Annie, dia langsung menyerang Sen dengan sikunya. Namun sayangnya dengan cepat Sen menangkisnya dan Annie pun langsung kalah. Ini hanya adu mulut. Kalau di pertarungan yang sebenarnya, kau takkan bisa mendorongku sejauh ini, ungkap Annie. Sen pun menanggapi bahwa tidak masalah kalau kau tidak yakin. Kita bisa mendemonstrasikannya lagi sesuai dengan apa yang kita katakan tadi. Tapi tidak boleh menggunakan kekuatan. Cukup demonstrasikan saja murni sesuai dengan teknik yang dikatakan tadi, supaya kau bisa yakin. Oke, ayo lakukan lagi. Aku tidak percaya kalau aku akan kalah lagi, ungkap Annie dengan muka percaya dirinya. Setelah 29 pukulan hingga 30, Annie tetap saja kalah.
Ani tak percaya dia kalah terus-menerus. Pikir dia kegagalan sebelumnya karena belum terbiasa. Tapi ternyata mau sudah terbiasa atau belum, dia tetap saja kalah. Kau sudah terbiasa dengan hal yang tidak jelas begini. Kalau ini pertarungan sungguhan, kau takkan bisa mengalahkanku, ujar Ani. Kalau begitu mari kita bertarung sungguhan, ungkap Sen. Mendengar itu, Ani tak menyangka Sen akan berani melawannya. Tentu saja, tapi adu tangan saja, ujar Sen. Oke, asalkan bisa bergerak, lihat saja bagaimana aku mengalahkanmu, bajingan, pikir Ani. Karena tadi kau duluan, jadi kali ini aku yang duluan, ujar Sen. Meskipun cuma pukul-pukulan punggung tangan, dengan kekuatan dan kecepatanku, mustahil aku kalah darimu, ungkap Ani dengan pedenya. Apa kau tahu kenapa kau kalah tebak-tebakan gerakan tadi, ujar Sen. Kenapa belum sempat bertanya, Ani dibuat lengah oleh Sen, dan Sen berhasil memukul punggung tangan Ani. Ani pun sangat terkejut. Dasar bajingan tak tahu malu, teriak Ani yang telah dipermainkan Sen. Sen pun terus saja berhasil memukul punggung tangan Ani. Ani pun terlihat sangat emosi. Tenang, tenang, jangan pikirkan dia, jangan terpancing olehnya, gumam Ani. Namun sayang, Ani sudah tidak bisa menahannya dan langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya. Ani sangat ingin memukul Sen sampai mati, karena dari tadi dia telah dipermainkan oleh Sen. Yang benar saja, kau mau memukulku gara-gara tidak bisa main, ujar Sen melihat kekuatan dahsyat Ani. Mendengar itu, Ani pun menahan kekuatannya dan langsung kabur sambil berteriak, "Brengsek, bajingan, tak tahu malu, hina, menjijikan." Sen pun hanya memperhatikan Ani pergi. Iblis wanita macam apa dia? Auranya terlalu menakutkan. Sudah bukan manusia lagi. Inikah kekuatan transenden? Sungguh membuatku jadi semakin tidak sabar, ungkap Sen. Setelah itu Sen ke danau beku. Tepatnya Sen menyelam ke dalam air menunggangi belut perak menuju ke kapal kristal. Di kapal kristal ada sebuah mata yang tengah mengawasi. Sen pun sadar sang kepiting emas sedang mengawasinya. Sen pun mulai berburu ikan-ikan di sekitar kapal kristal. Pikir Sen dia harus mendapatkan kapal kristal ini. Dengan itu dia akan menguasai seluruh samudera. Lalu Sen mulai memancing sang kepiting untuk keluar menggunakan ikan-ikan yang Sen buru tadi. Kepiting sialan, urusan kita harus dituntaskan hari ini juga, ujar Sen sambil menyerang sang kepiting emas dengan senjata jiwa bis cakar beracunnya. Apakah yang akan terjadi?